Kalau fundamental analisis itu kita menganalisa bisnisnya ini seperti apa dan ke depannya seperti apa. Jadi kita ngelihat ke depan kalau yang namanya fundamental. Sementara technical analysis itu lebih ngelihat ke belakang, ya kan. Jadi kalau dengan saya punya investing principle agak nggak matching gitu loh. Okay. Karena saya konsepnya waktu saya beli saham adalah saya memiliki part of the business dan saya mau bertumbuh bersama bisnisnya, ya kan. Okay. Itu yang problem saya yang utama. Yang kedua juga kalau technical analysis itu kadang-kadang dia jadi bikin kita jadi terlalu sering trading gitu loh, ya kan. Jadi harus in out, harus itu dibutuhkan disiplin yang tinggi. Kalau saya sama Pak Keng Hong stylenya beda gitu loh. Kita lebih long term, kita cari bisnis yang bagus, kita cari valuasinya yang menurut kita ini istilahnya bargain, ya kan. Dan kita pegangin, ya udahlah kita tungguin aja gitu loh. Jadi memang agak-agak boring sih, ya kan. Tapi kalau kata George Soros, ya kan, if you find your investment entertaining, if you are having fun investing, dia bilang you are probably not making any money. Dia bilang good investing is boring. Oke, menarik tuh. Yeah. Good menurut saya kenyataannya memang begitu gitu loh. Ternyata ya kalau dari pengalaman kita, yang kita benar-benar menghasilkan banyak keuntungan, itu biasanya boring sih gitu loh. Okay. Nunggunya lama bener gitu ya kan, lama orang kita ngomong sama orang nggak percaya gitu, agak ngeselin sih gitu loh ya kan. Sampai satu hari orang baru kebuka masa bener juga ya gitu loh ya kan. Good investing is boring. Terus cara sabarnya gimana Pak? Pakai ngomong sama Pak Yos tuh belajar sabar tuh gimana sih Pak? Kita harus yakin sama yang kita beli, ya kan. Kita harus ngerti apa yang kita beli ya kan, dan kita yakin bahwa pasar ini salah ngelihat gitu loh. Ada mismatch antara harga yang terjadi di pasar dengan the real value of the company, ya kan? Kita harus yakin itu, ya kan? Dan kita tungguin sampai akhirnya pasar matanya kebuka dan menyadari bahwa saham ini harusnya harga bukan segini gitu loh, ya kan? Harganya bukan harga Avanza nih, harga Mercy gitu loh harusnya. Oke, kalau pakai Hong gimana cara belajar sabarnya tuh? Belajar sabar itu kalau kita membeli sesuatu yang kita tahu seperti yang Pak Yos bilang, tentu kita bisa bersabar. Kalau kita tidak tahu apa yang kita beli, ya tentu kita tidak bisa bersabar. Kalau kita beli kucing dalam karung, ya mana bisa bersabar. Kalau kita beli karena dengar tukang pom-pom, influencer, mana bisa bersabar. Bersabar tentu dari hasil yang kita baca laporan keuangannya semua. Tahu berapa penjualannya, tahu berapa labanya, tahu berapa modalnya, tahu berapa hutangnya, tahu dia punya price earning ratio berapa, price to book tahu semuanya. Ya kalau kita tahu semuanya, kita tahu ini Mercy harga Avanza, tentu kita bersabar. Kecuali kalau dia beli kucing dalam karung, dia tidak tahu apa yang dia beli, ya mana bisa bersabar. Galau terus.